Pak Ustaz. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Para abah, para ambu, jamaah Az-Zumiyah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmah, mendapatkan ridho, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah penjelasan dari seorang ulama. Tidaklah nikmat itu kita mendapatkan kesehatan, tidaklah nikmat itu sebatas kita tercukupinya kebutuhan materi, akan tetapi lebih dari itu yang namanya nikmat adalah apabila kita enggak sariawan, mulut kita, lisan kita itu kita bisa pergunakan untuk berzikir, untuk membaca kalamullah, dan itu adalah puncak daripada nikmat. Kita bisa memaksimalkan nikmat yang kita peroleh. Jadi apalah artinya sehat, apalah artinya tercukupinya materi apabila hal-hal tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin seluruh para jamaah Az-Zumiyah, para abah, para ambu, ini adalah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hidup kita akan diberkahi selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, surah yang artinya pembuka. Mudah-mudahan segala kebaikan hati kita, pikiran kita dibuka oleh Allah, sehingga ilmu yang akan kita pelajari nanti akan diridhoi, bermanfaat untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Dan kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang mungkin lagi kurang sehat, lagi sakit, diberikan ketabahan, kesabaran. Ada yang punya problem dalam kehidupannya, entah itu usaha, entah itu apapun, mudah-mudahan dengan berkahnya kita ngaji akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tugas selanjutnya adalah yang membaca suratul Maidah ayat 14 sampai 17 adalah Ambu Heni Hanafiah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan Ambu Heni. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna misaqahum fanasu haddam mimma dukiru bihi fa'aghroina
fa'aghrayna bainahumul azawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa masihu ibnu Maryam wa faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlika masihibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dilanjut terus Ambu Heni Hanafiah, itu bacaannya sudah bagus, jangan sampai sudah diberikan anugerah membaca Al-Quran dengan begitu bagus, kemudian tidak istiqomah. Nah, ini ujiannya orang yang belum bisa baca Quran, itu malas belajar. Ujiannya orang yang sudah lancar baca Quran, bisa baca Quran, kadang baca, kadang enggak. Jangan seperti itu. Makanya nafsu itu senantiasa memusuhi diri kita.
Nah, untuk itu kita harus melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, musuh dalam selimut. Nah, jadi kan nggak kelihatan itu nafsu nggak kelihatan. Justru itu adalah musuh yang paling berbahaya. Maka ada riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Musuh yang paling memusuhimu wahai manusia itu adalah nafsumu sendiri, allati baina jambaika, yang posisinya itu di antara kedua lambungmu. Artinya kalau musuh yang kelihatan itu gampang diantisipasi. Lah nafsu itu adalah dari dalam dan susah untuk diantisipasi. Nah, di antara cara untuk menaklukkan nafsu, itu adalah dengan kita berbuat baik bareng-bareng bersama-sama. Kayak ngaji Az-Zumiyah ini. Kalau ngaji sendiri kira-kira 1 jam mampu apa enggak nih, Ambu Heni? Enggak mampu, itu hampir bisa dipastikan enggak mampu. Kenapa? Sendirian. Maka ada satu kaidah dari Imam Al-Ghazali, an-nafsu qawiyyun bi ghairihi dha'ifun bi nafsi. Nafsu itu akan kuat ketika bergandengan dengan yang lain. Dha'ifun bi nafsihi, akan tetapi nafsu itu sebaliknya akan lemah ketika sendirian. Saya seandainya enggak dikasih tugas oleh Abah Adam, enggak bakalan mampu ngaji untuk 1 jam. Buka tafsir ini dan itu, tapi gara-gara diajak untuk bareng-bareng terasa bisa dilewati. 1 jam lewat, 1,5 jam bersama itu mampu kita lewati. Kenapa? Bareng-bareng. Maka dari itu manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk bergantung kepada orang lain. Dalam surah Al-Alaq kita semuanya hafal adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia itu min 'alaq, dari alaq, sesuatu yang bergantung. Dalam ilmu embriologi itu saya baca, jadi ada yang menggantung. Menggantung itu mengisyaratkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus senantiasa berhubungan, punya ketergantungan dengan orang lain. Lebih-lebih kita punya kaidah, Ambu Heni ikuti saya, an-nafsu qawiyun bi ghairihi dha'ifun bi nafsihi an-nafsu qawiyun. Nafsu itu akan kuat. Nah, diikuti biar ingat. Nafsu itu akan kuat. Jiwa itu akan kuat. Bi ghairihi. Bersama yang lain. Dhaifun. Akan lemah. Binafsihi. Ketika sendirian. Setuju? Ya, setuju. Ini kaidah dari Imam Al-Ghazali. Makanya kita harus memperbanyak komunitas yang baik. Kenapa? Agar komunitas itu bisa mengawal diri kita dan jiwa kita untuk senantiasa mengarah kepada Shirathul Mustaqim. Jadi makanya diisyaratkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Jadi yang digunakan kata gantinya itu kami. Jadi ketika kita ingin hebat harus bersama orang lain, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian nanti egois. Kalau egois jatuhnya nanti akan dipelintir, dibersamai, ditemani oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini menjadi kaidah bagi kita, sehebat apapun seseorang, dia butuh orang lain. Ya, Abah Cecep ya, setuju ya? Setuju. Baik, Abah Cecep ikuti saya, belajar jadi ustadz nih, Abah Cecep. Insyaallah. Ikuti saya. Kalau keburu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafsu An-nafsu qawiyun qawiyun bi ghairihi. bigoirihi. Nafsu itu Nafsu itu akan kuat akan kuat bersama yang lain. bersama yang lain. Maksudnya nafsu di sini adalah jiwa. Dhaifun Do'ifun akan lemah akan lemah binafsihi binafsihi ketika sendirian. ketika sendirian. Setuju? Setuju, Pak. Ya, kira-kira kalau makanannya itu ntar habis ngaji Zoom terus makan lauk pauknya itu pas-pasan, tapi kalau dibarengi dengan istri tercinta, anak-anak itu jadi enak apa enggak tuh? Waduh, nikmat, Pak. Tuh. Tapi walaupun makanannya menunya komplit, kalau sendirian seleranya tinggi apa seleranya? Biasa aja. Biasa aja. Ya, diingat-ingat tuh Abah Cecep, tulis. Siap. Jiwa itu siap. akan kuat bersama yang lain. Akan Siap. lemah ketika sendirian. Tuh. Ya. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kaidah. Kaidah. Tadi baca surah Al-Kahfi kalau sendirian kira-kira khatam apa enggak tuh Abah Cecep? Hatam, Pak. Kalau sendirian Hatam. khatam. Berarti udah kuat nih jiwanya Abah Cecep ini. Ya, kalau nggak kuat nanti bukan muridnya Ustaz Joko dong. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan ada gurunya. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Abah Adam, Ya, boleh saya break dulu, minum terlebih dahulu. Silakan para abah, para ambu, azmiyah. sama minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, silahkan diseruput. Ini ambu Cici apa nih minumannya nih? Cuma wedang jahe. Wedang jahe, Masya Allah. Sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan lanjut setelah tilawah surah Al-Maidah kita lewati, kita akan lanjut meneruskan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-172 173. Temanya adalah makanan yang halal dan yang haram. Baik, saya akan baca terlebih dahulu. Saya nanti tugas pembaca tafsirnya adalah Ambu Heni Sri Hendarti. Malam ini kedua nama beliau diawali dengan Heni. Alhamdulillah. Namakan aneka Heni. Masya Allah. Itu Ada istri lagunya, Pak Ustaz. istri terakhir dari Kiai Haji Maimun Zubair yang wafat di Mekah, itu ulama besar Indonesia. Jadi istri pertama wafat, terus menikah lagi, yang kedua wafat, terus istri yang terakhir ini dari Kudus, namanya Bunyai Heni. Masya Allah, saya teringat nama istrinya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, itu namanya Ibunya Heni. Masya Allah. Baik, saya akan baca ayat yang ke-172 173 biar saya nggak kalah juga dengan para ambu, para abah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, saya akan bacakan
hubungan ayat yang ke-172 dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk memanfaatkan rezeki yang terdapat di bumi yang halal dan baik. Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan, termasuk mengikuti a'immah, yakni pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang berani mengharamkan beberapa jenis makanan menuruti keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, para masyarakat Arab yang mereka itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim, sebagian yang mengikuti agama Nabi Ibrahim kemudian melenceng, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kemudian Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan makanan yang halal. Wahai manusia, makanlah olehmu yang baik di bumi ini dan jangan ikuti langkah-langkah setan, termasuk pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah, ayat-ayat sebelumnya topiknya adalah demikian. Kemudian pada ayat berikut ini diulangi lagi perintah makan makanan yang baik-baik, yakni yang halal, dan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah perintah khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Baik, bagaimana kelanjutan dari kajian tafsirnya? Mari kita ikuti. Ambu Heni Sri Hendarti, sudah siap Ambu Heni? Insya Allah siap. Udah. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Baik, saya sampaikan. Ya. Penjelasannya adalah ketika Allah memanggil manusia itu dengan ada sifat iman, maka biasanya panggilan itu diiringi dengan perintah. Ada kalanya perintah pekerjaan, perintah perbuatan, ada kalanya perintah larangan. Nah, pada ayat ini ketika Allah memanggil hamba-hambanya dengan sifat iman, diiringi dengan perintah perbuatan. Karena yang dibebani hukum itu adalah hambanya yang beriman, yang sudah percaya. Kalau sudah masuk menjadi warga Indonesia, terdaftar di NIK, nomor NIK, maka harus mengikuti peraturan pemerintah Indonesia. Demikian juga ketika kita sudah memproklamirkan diri, menyatakan bahwa kita adalah orang Islam, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan itu sangat logis. Ketika orang sudah memproklamirkan diri beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah dia harus nuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Lanjut, Ambu Heni. Kulu. Ya. Apa baca ininya tafsirnya atau ini? Mohon perhatikan saya. Jangan dilihat tafsirnya yang terjemahan. Ikuti saya aja. Bisa. Jadi kenapa saya metode demikian? Karena kita langsung belajar bahasa Arab. Dibaca kalimatnya baru langsung diartikan. Nah, artinya nggak usah tengok kiri. Nanti akan terpecah pikirannya. Nah, lanjut. Kulu. Kullu min. Mohon maaf, peraturannya ikuti apa yang saya baca. Peraturannya ikuti apa yang saya baca. Baik. Jadi ya, kulu makanlah oleh kalian. Makanlah oleh kalian. Baik, perhatikan sini Ambu Heni. Kata kulu itu adalah kata perintah, ya kan? Setiap pekerjaan itu perintah pekerjaan ada pelakunya. Pelakunya itu jamak, yakni kalian.
Nah, kalau ngaji metode dengan metode seperti ini, nanti insya Allah kita akan sedikit mengerti tentang sastra Arab. Sastra terbaik itu adalah Al-Quran. Bukan belajar bahasa Arab terus kayak fahaluk, terus bagaimana Anda. Bukan. Bahasa Arab yang terbaik itu adalah Al-Quran. Walaupun nggak bisa ngomong Arab, tapi kita ngerti maksud Al-Quran, itu adalah bahasa Arab yang terbaik itu. Nah, kurang lebih demikian. Kita ulang. Kulu. Makanlah oleh kalian. Makanlah oleh kalian. Baik. Kata kerjanya apa? Makanlah. Kulu. Nah, pelaku dari pekerjaan. Kul. Pelaku dari pekerjaan itu kalian, ya kan? Ini namanya pekerjaannya makan, yang melakukan pekerjaan itu kalian. Maka bentuknya itu adalah bentuk perintah kepada mitra bicara. Nah, di sini nanti kita belajar sastra Arab. Saya ulangi, makanya kepada jamaah Azumiyah ketika mengikuti kajian tafsir setiap sepekan atau seminggu 2 kali, jangan terbagi konsentrasi melihat terjemah karena itu nanti nggak match, akan terpecah. Ikuti apa yang saya baca. Kulu. Makanlah kalian. Oleh kalian. Makanlah oleh kalian. Nah, makan itu pekerjaan, pelakunya adalah kalian. Tuh. Lanjut. Min thayyibati ma. Min thayyibati ma. Dari yang jangan mohon maaf, ikuti apa yang saya baca. Ikuti apa yang saya baca. Biar nanti konsentrasi. Min thayyibati ma. Min thayyibati ma. Dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Yang halal-halal. Yang halal-halal. Rozaqnakum. Yang kami rizkikan. Yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru. Dan bersyukurlah kalian. Lillahi. Kepada Allah. In kuntum. Jika kalian. Iyahu. Kepadanya. Yakni kepada Allah. Nah, hu itu adalah kepadanya. Nyanya kembali ke Allah. Nah, itu maksudnya. Maksudnya saya seperti itu. Iyahu kepadanya, terus diimbuhi yakni kepada Allah, itu adalah merupakan bagian daripada tafsir atau penjelasan. Nyanya ini kembali kemana? Itu kira-kira. Nah, makanya metodologi ngaji di pesantren itu seperti ini. Imla. Didikte terlebih dahulu. Nah, harus terbiasa. Saya ulangi. In kuntum. Jikalau kalian. Iyahu. Kepadanya. Yakni kepada Allah. Ta'budun. Kalian beribadah. Kalian menyembah. Nah, baik. Kita tafsirkan dari belakang. Ibadah adalah fi'lul mukallafi ala khilafi nafsihi ta'ziman li rabbih. Nah, kita selama ini mengenal dan akrab familiar dengan istilah ibadah. Ibadah itu artinya pekerjaan orang mukallaf, orang yang dibebani hukum untuk melawan hawa nafsunya. Jadi definisi dari ibadah, mohon ambu cici, para ambu, para abah yang sudah ada pulpen untuk ditulis. Ibadah adalah, silahkan ditulis.
Ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf, Kalau ibadah dalam kurung dibebani hukum. Saya ulangi, ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf, dalam kurung dibebani hukum. Tutup kurung. Udah. Ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf, dalam kurung dibebani hukum, untuk melawan hawa nafsunya. Untuk melawan hawa nafsunya. Karena mengagungkan Allah. Karena mengagungkan Allah. Itu kalau Arabnya fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Pekerjaan orang mukallaf dalam kurung yang dibebani hukum untuk melawan hawa nafsunya karena mengagungkan Allah. Baik, coba dibacakan Abah Oyan. Definisinya. Saya lagi barusan. Ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf, Ya. dalam kurung dibebani hukum untuk melawan hawa nafsunya karena mengagungkan Allah. Excellent. Alhamdulillah. Karena dicatat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita familiar terhadap ibadah, akan tetapi mungkin definisinya belum akurat. Nah, sekarang kita kaji dulu makna daripada ibadah. Orang anak yang belum balik itu berkewajiban ibadah apa enggak tuh, Ambu Cici? Belum. Tidak. Belum. Belum. Nah, ibadah itu diberlakukan atau diwajibkan bagi orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum, dalam arti kalau dalam kajian ilmu fikih yang sudah balik. Ya kan? Ya. Sampai di sini setuju? Setuju. Baik. Kemudian tujuannya itu adalah untuk apa? Jadi ibadah itu sebenarnya esensinya adalah ala khilafi hawa nafsihi, melawan hawa nafsu. Jadi ketika kita ibadah itu sebenarnya melawan hawa nafsu. Nah, sementara nafsu pada kesempatan pertama tadi saya sampaikan adalah musuh yang paling sulit dikalahkan. Wah, udah dicatat nih sama Abah Adam. Ibadah adalah pekerjaan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi definisi yang sederhana, nanti Allah akan membuka pemahaman-pemahaman yang berikutnya. Jadi ternyata tujuan ibadah itu adalah untuk terbiasa kita fight dengan hawa nafsu. Orang kalau tidak ibadah berarti ketika bertempur dengan hawa nafsu dia kalah apa menang? Bisa menang, bisa kalah. Kebanyakan apa kira-kira Abah Hoyan? Kalau orang nggak ibadah itu? Kebanyakan kalah kalau kita tidak beriman. Betul. Jadi orang Islam pun, orang beriman pun, kalau dia tidak melaksanakan syariat agama, tidak melaksanakan ibadah, dia dipastikan banyak kalah melawan hawa Nafsu. Perhatikan aja, ini saya kutip dari kitab Ta'rif, kitab istilah-istilah yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani, seorang ulama yang pakar bahasa, pakar definisi. Oh, ternyata ibadah itu dari sekian banyak definisi ibadah yang disajikan, yang dikemukakan oleh para ulama, saya itu ambil karena ini yang paling menurut saya bisa diterima oleh akal dan bisa mengantar kepada pemahaman yang saklek.
oh ternyata ibadah itu pekerjaan orang mukallaf yang sudah dibebani hukum atau yang sudah balik, tujuannya adalah untuk melawan hawa Nafsu. nafsu. Tujuan dari melawan hawa nafsu adalah karena mengagungkan Allah. Allah. Coba sekarang ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ketika ibadah itu kita berperang nggak dengan hawa nafsu Abah Hoyan? Oh, ya itu Perang. tergantung kekuatan iman. Kalau orang yang kurang iman. Baik. Jadi cakupan ibadah itu kan banyak, tidak hanya sholat. Artinya nilai-nilai yang diberlakukan oleh Allah itu adalah ada nilai ibadahnya. Nah ternyata beribadah itu harus melawan hawa nafsu. Contoh gampang, ketika kita sholat subuh, ya kan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, ya kan? Betapa banyak orang mampu untuk mengangkat barbel ketika nge-gym itu, giliran menyingsingkan selimut nggak Kuat. kuat. Coba bayangkan. Setuju? Setuju. Baik. Kenapa beribadah itu melawan hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah musuh di dalam diri kita, nggak kelihatan. Makanya sulit sekali itu. Makanya ketika Abah Oyan mendalami membaca buku-buku tasawuf, itu saya acungi 2 jempol nih. Kenapa? Karena kita menganalisa sesuatu yang nggak kelihatan. Menganalisa sesuatu yang nggak kelihatan itu gampang apa sulit Abah Oyan? Sulit. Harus sabar. Harus sabar. Kalau masalah fikih, mohon maaf nih, fikih itu insya Allah mudah untuk dicerna. Kalau kita sudah punya 1 nisab harta, maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dan seterusnya dan seterusnya. Gerakan sholat itu kan mudah untuk dianalisa, diamati itu gampang. Tapi yang sulit itu kan hawa nafsunya kita itu loh. Hawa nafsu. Nah, tujuannya untuk kita melawan hawa nafsu adalah demi mengagungkan Allah. Kita sholat itu agar kita mengagungkan Allah, bukan nuruti hawa Nafsu. ya kan? Ketika kita ibadah, hawa nafsu kita pasti kita kalahkan. Udah nyampe di masjid Abah Oyan, nafsu itu menggoda. Wah, di sop depan aja deh, nah kayak gitu. Biar kelihatan paling rajin, paling soleh. Wah, pokoknya macam-macam itu nafsu nggak mau. Tuh, ya kan? Senantiasa. Nah, kita harus terbiasa fight. Fight mengalahkan hawa nafsu. Kenapa orang mukmin begitu rumit aturan-aturannya? Lah iya, surga itu diperuntukkan untuk orang beriman. Kalau bukan orang beriman ya nggak dapet lah. Lah orang beriman itu ribet. Orang beriman itu ini nggak boleh, sono nggak boleh. Ini ada aturan. Bener enggak, Abah Hoyan? Betul. Kenapa demikian? Karena surga itu mahal, Bos. Surga itu makanya aturannya ketat. Aturannya itu ketat. Ibaratnya kita diundang oleh seorang yang istimewa, dapat VIP. Surga Firdaus itu aturannya kan ketat itu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan segala macam. Kenapa? Mau ke VIP. Seragamnya harus ini, termasuk penghuni surga dalam surah Al-Kahfi bajunya berwarna apa? Hijau. Berwarna hijau itu. Coba bayangkan. Itu aturannya ketat. Sekali lagi mohon dibacakan oleh Abah Oyan definisi dari ibadah. Ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum untuk melawan hawa nafsunya karena mengagungkan Allah. Excellent. Perfect. Jadi ketika kita sudah melawan hawa nafsu, hakikatnya kita itu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu berarti memposisikan Allah di atas segala-galanya. Nah, orang kalau tidak beribadah berarti memposisikan hawa nafsu di atas segala-galanya. Tidur sampai kesiangan,
nggak sholat dan segala macam, itu berarti memperturutkan hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Maka kita buka surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Kita buka surah Al-Jathiyah. Surah yang ke 45. Surah 45. Halaman Al-Qur'annya 501. Halaman 501. Silahkan saya minta tolong Abah Oyan untuk membacakan ayatnya. Ayat berapa? Ayat 23. Ayat 23. 23. Baik. Surah. Baik. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu huwa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa man yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah. Ikuti saya Abah Oyan, mohon maaf. Ya. Afaro'aita. Afaro'aita. Maka apakah engkau melihat? Maka apakah engkau melihat? Man seseorang. Man seseorang. Ittakhadha. Yang dia menjadikan. Yang dia menjadikan. Ilahahu. Sebagai Tuhannya. Sebagai Tuhannya. Yang diikuti. Hawahu. Hawa nafsunya. Stop. Tadi itu ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf untuk melawan hawa nafsu. Tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Berarti orang kalau tidak mengagungkan Allah, yang diagungkan adalah hawa nafsu. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau kita nggak taat kepada Allah, pasti kita menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, konsekuensinya adalah pasti dalam ayat ini lanjutannya Abah Oyan, wa adallahullahu. Dan Allah menyesatkannya. Ala ilmin. Atas pengetahuannya. Nah, nyanya di sini dalam tafsir itu adalah kembali kepada Allah. Maksudnya adalah Pengetahuan Allah. Ya, Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Dia sudah tahu akan tetapi tidak mau melaksanakan perintah. Jadi orang Yahudi itu mengetahui kebenaran tapi tidak menerima mengikuti kebenaran, sehingga statusnya orang kalau mengetahui kebenaran tidak mengamalkan kebenaran itu, dia adalah statusnya al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, sudah disesatkan oleh Allah, na'udzubillah. Konsekuensi lainnya adalah, lanjut Abah Oyan, wa khatama. Dan Allah mengunci ala sam'ihi, atas pendengarannya, wa qalbihi, dan mengunci hatinya, wa ja'ala,
wa ja'ala, dan Allah menjadikan dan Allah menjadikan ala basarihi, ala basarihi, atas penglihatannya, atas penglihatannya, ghisyawah, ghisyawah, penutup, penutup, sehingga tidak bisa melihat sehingga tidak bisa melihat petunjuk dan kebenaran. petunjuk dan kebenaran. Nah, perhatikan aja deh, perhatikan. Orang kalau selalu memperturutkan hawa nafsunya, ciri-cirinya itu sulit diomongin, sulit dinasehatin. Ada kejadian-kejadian yang bisa diambil pelajaran, dia sudah tidak mampu mengambil pelajaran. Terus dilanjut, faman, maka siapakah, Faman, maka siapakah yahdihi, yahdihi, yang dapat memberikan petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepadanya, min min ba'dillahi, ba'dillahi, sesudah disesatkan oleh Allah. sesudah disesatkan oleh Allah. Afala tadzakkarun, Afala tadzakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? kalian tidak mengambil pelajaran. Masya Allah. Tuh. Jadi dari definisi ibadah itu ada dua golongan. Yang satu memposisikan Allah diikuti, yang satu memposisikan hawa nafsu yang diikuti. Jadi nggak bisa katakanlah digabung ini. Kalau kita ibadah pasti memposisikan Allah lebih tinggi. Tapi kalau kita nggak taat kepada Allah berarti mengikuti hawa Nafsu. Jadi kayak ayat-ayat sebelumnya itu, kenapa turun ayat makanlah oleh kalian yang halal, karena tokoh-tokoh musyrik itu membuat aturan-aturan menurut kehendak hawa nafsunya, sehingga mereka bikin undang-undang sakarepe dhewe. Naon sakarepe dhewe itu bahasa Sundanya itu? Sangunahna. Ya itu. Sangunahna. Itu pokoknya sakarepe dhewe itu. Sama karepnya mas, sama dengan sunat. Ya. Itu kayak gitu Abah Oyan. Jadi tidak didasari dengan petunjuk-petunjuk Allah, tapi dengan hawa nafsunya. Kenapa? Bagaimana aturan-aturan itu untuk selera dan keinginannya, kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, itu motivasinya. Dikemas dengan sedemikian rupa. Maka dari itu mudah-mudahan anggota dewan kita yang di parlemen itu betul-betul ketika bermusyawarah mengeluarkan kebijakan aturan-aturan itu yang berangkat dari kemaslahatan bangsa, kepentingan umat, bukan kepentingan kelompok atau golongan atau bahkan pribadi. Nah itu kan yang amin. Itu kan yang menjadi PR besar. Kadang-kadang ya kita sudah pada paham lah. Mereka itu ada titipan dari pengusaha. Nah, ternyata jadi DPR anggota itu nggak gampang ya Pak Hoyan ya. Masya Allah. Beda tipis antara surga neraka. Makanya alhamdulillah Pak Hoyan Cecep nggak jadi anggota dewan. Coba kalau jadi anggota dewan, udah rapat sampai jam 2 dini hari, terus ada pesanan aturan lagi. Sementara aturan ini bertentangan dengan UUD 45. Wah, pusing itu. Nggak diambil. Nggak diambil nilai nominalnya gede, nolnya ya kan, diambil bertentangan dengan hati nurani. Allah. Mana nih yang wah itu kita akan dihadapkan pada posisi-posisi seperti itu. Betul. Maka apa yang disampaikan oleh Abah Hoyan beberapa kali mengutip kata-kata bijak dari ulama-ulama sufi, dari tasawuf, itu sebenarnya adalah agar hati kita itu semakin cerah, semakin bening. Kenapa? Ketika hati kita bening akan mampu melihat mana yang benar, mana yang salah.
maka doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan kami rizki untuk mengikutinya. Betapa banyak orang tahu kebenaran tapi nggak mampu mengikuti kebenaran. Maka saya anjurkan untuk diri saya sendiri dan juga kepada jamaah, apabila keluarga kita dan anak-anak kita menjadi ASN, terus mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada negara, saya berpesan ya, Abah Oyan, Abah Cecep, Abah Adam, para ambu, anjurkan doa ini untuk anak cucu kita adalah, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang batil, yang salah itu adalah salah dan berikan kemampuan kami untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena orang yang mengabdi kepada pemerintah itu adalah berhadapan dengan aturan. Itu doa yang paling pokok bagi yang mengabdi kepada negara. Itu adalah masalah menghadapi aturan-aturan itu. Kurang lebih demikian. Jadi jangkauannya ayat surah Al-Jathiyah ayat 23 ini adalah ke sana nanti. Orang kalau tidak beribadah dipastikan mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia disesatkan oleh Allah. Pada gilirannya telinganya tertutup, hatinya tertutup, matanya tertutup, tidak bisa mengambil pelajaran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kita kembali ke surah Al-Baqarah. Baik. Jadi jangkauannya seperti itu karena ada embel-embel akhir ayat in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian kepadanya lah beribadah atau menyembah. Nah, ada sebagian ulama yang menjelaskan minimal Ambu Heni? Ya. Minimal tugas setan itu menjadikan manusia adalah menggoda agar manusia tidak bersyukur. Tuh. Bukan hanya melakukan yang haram. Tugas utama di antara misi setan adalah bagaimana manusia itu tidak bersyukur. Contohnya apa? Habis makan padang, ya kan, enak. Habis itu sampai cendawa, lupa baca alhamdulillah. Nah, itu minimal itu. Ketika kita dapat nikmat kurang atau bahkan tidak mengucapkan alhamdulillah, itu adalah misi-misi setan. Jadi bagaimana manusia itu mendapatkan nikmat, tapi nikmat itu tak pernah disyukuri. Nah, itu misi-misi setan demikian. Jadi ketika kita mengetahui ayat ini, kita nanti akan waspada dan berpengetahuan setiap nikmat yang kita terima harus memperbanyak alhamdulillah. Seperti setelah minum teh, ya kan, teh hangat, wedang jahe, ambu cici, jangan lupa alhamdulillah. Mari kita praktekin bersama-sama, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Teh madu. Alhamdulillah. Ya Allah. Insyaallah. Kita lanjut. Ambu Heni, ayat yang ke-173. Ya. Innama, ya lanjutannya. Ya. Innama, sungguh hanyalah. Bacaan Arabnya innama harama. Ya, ikuti saya aja. Mohon maaf, ikuti saya aja. Ya. Innama, sungguh hanyalah. Harrama, Allah mengharamkan. Allah melarang. Alaikum. Kepada kalian. Al-maitata. Memakan bangkai binatang. Kecuali
kecuali ikan dan belalang. ikan dan belalang. Nah, stop. Jadi seluruh yang mati itu diharamkan oleh Allah kecuali dua, yakni ikan dan belalang. Belalang. Itu kalau di Mekah mungkin jamaah Azmiyah pernah mengalami ketika umroh atau haji, itu kan biasanya ada musim belalang itu. Jadi belalang itu menyerbu ke Masjidil Haram, gedenya itu sejari-jari itu pokoknya. Dan itu digoreng, enak itu belalang. Kalau kita mungkin kan Iya. belum pernah, tapi belalang itu enak kayak udang katanya. Di Gunung Kayak- Kidul banyak, di Gunung Kidul. Oh, itu malah di Gunung Kidul contohnya. Nah, ya pernah saya lihat tayangannya itu Abah Wayan. Itu saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul, kalau lagi musim belalang, itu ditangkap, terus dimasak, renyah itu. Iya. Kayak Goreng, udang. Pak. Digoreng kering, goreng kering. Goreng Dibuat kering atau tepung. Aku uang Enak gitu. Aku uang Gunung Kidul. Nah, itu tuh Alhamdulillah. kampungnya Badam tuh Gunung Kidul. Wah, itu sekalian dibungkus tepung, goreng rempeyek ya, ambu cici, kriuk-kriuk gitu ya, masya Allah. Belalang. Itu pernah jamaah di salah satu jamaah di masjid kami itu pas menjumpai ketika di Mekah itu musim belalang itu ribuan bahkan jutaan itu menyerbu di Masjidil Haram, dan itu diolah digoreng itu katanya enak itu. Jadi bangkai yang dibolehkan itu adalah satu ikan, kedua adalah belalang. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut Ambu Heni. Wadama. Ya, yang Wadama. dama Dan darah. dan darah. Seluruhnya darah itu diharamkan kecuali dua. Satu adalah jantung, yang kedua adalah limpa. Jadi binatang itu ya kan, darahnya misalnya setelah disembelih itu darahnya udah jelas haram. Kemudian darah yang dibolehkan itu adalah jantung dan limpa itu dibolehkan karena bentuknya memang merah kayak darah. Itu yang diperbolehkan itu hadis dari riwayat Imam Ahmad, bunyinya seperti ini: uhilla lakum maitatan as-samaku wal jarad. Dihalalkan untuk kalian dua bangkai, satu ikan, yang kedua adalah belalang. Kemudian wadamani, dan dibolehkan untuk kalian dua jenis darah. Al-kabidu, satu jantung, yang kedua adalah at-tuhal, yakni limpa. Limpa itu bentuknya seperti apa ya? Limpa. Bu. Di tanah. Seperti Ben- tanah. Panjang seperti paru-paru. Oh, panjang Dia seperti panjang. paru-paru. Ya. Ini ibu-ibu yang suka masak nih, para ambun yang suka masak nih. Kalau jantung itu kita kan tahu. Kalau limpa itu bentuknya misalnya sapi ini kan ada limpanya tuh. Iya. Nah, Dia pipih panjang setengah paru-paru lah. ya. Terima kasih. Itu di rumah makan Padang ada enggak ya? Oh, ada, pasti ada. Enggak limpa, kali limpa. Gaya nu kapicon Ada ini kepingin. Nah, suamiku kebanyakan Kadang makan kebuang. limpa jadi kena stroke. Masya Allah. Sepotong Alhamdulillah. aja, Teteh. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya, Keroan. para ambu. Ini khusus para ambu, coba. Dua bangkai yang dihalalkan itu apaan aja? Belalang Belalang sama ikan, sama ikan. Dua darah yang dibolehkan limpa sama jantung. Limpa sama Jantung. sama jantung. sama jantung. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan hadisnya adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Aku halalkan untuk kalian dua bangkai, satu ikan dan dua belalang, wadamani, dan dua darah. Pertama adalah al-kabidu, satu jantung, wattuhalu, dan kedua adalah limpa. Selain kedua darah dan kedua bangkai itu adalah
diharamkan. Kita lanjut. Ambu Heni. Ya. Walahmal khinziri. Walah mau hinsiri Dan daging babi. dan daging babi. Nanti kita bahas. Wama dan hewan. Wama dan apa Hewan. ya? Hewan. Nah, ini saya prediksi Ambu Heni ini menggunakan tafsir perkata bagus. Akan tetapi insya Allah kalau ngikutin Ustadz Joko itu pemaknaannya akan lebih akurat. Jadi langsung paham wama dan apa. Kalau apa itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Ma di sini adalah binatang gitu aja. Wama dan binatang. Wama dan binatang nih. Apa yang di sini? Nah, kalau apa yang itu kan kita masih timbul pertanyaan ini maksudnya apa? Benar apa enggak? Makanya Iya, metodologinya ikuti Ustadz Joko, insya Allah Ustadz Joko menyajikan sesuatu yang mudah karena untuk saya udah meres otak ini, meres otak untuk menyajikan yang paling enak untuk para abah dan para ambu, kurang lebih demikian. Nah, baik, pemaknaannya adalah wama dan hewan. Wama dan hewan. Uhilla bihi, Uhin dabihi yang ia disembelih. Yang ia sembelih. yang ia disembelih. Ya masa ada pohon disembelih kan nggak mungkin. Yang disembelih itu adalah hewan. Maka pemaknaannya biar akurasinya akurat, ya itu langsung wama dan hewan uhilla bihi yang dia disembelih. Oh masa terong disembelih kan nggak mungkin ya kan. Kacang disembelih. Yang disembelih itu adalah hewan. Cara maknanya demikian. Kita lanjut. Li ghairillahi. Lil ghairillahi. Untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Baik. Kata uhilla. Kata apa? Uhilla. Uhilla itu maknanya adalah berteriak. Maknanya apa? Berteriak. Iya. Berteriak. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu, Abah Oyan, Ambu Heni, Ambu Tini, ketika menyembelih hewan, mereka berteriak menyebut nama dewa-dewanya. Menyebut nama berhala sambil Beli. Ya, nah, Islam mengajarkan ketika menyembelih itu adalah berteriak dengan mengagungkan Allah dengan istilah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah rizki darimu dan kami sembelih hanya karenamu. Dan terimalah sapi kolektif dari jamaah. Misalnya Abah Oyan, Ambu Cici, Ambu Tini, Abah Cecep, Abah Luki, Abah Adam. Kayak gitu. Apal. Kok apal Ustaz Joko? Tiap tahun nyembelih saya. Bahkan saya pernah rekor itu Abah Oyan. Saya pernah nyembelih 11 ekor sapi, 23 kambing. Coba Pak. Sehari itu. Wah, Luar Rekor biasa saya. itu. Itu saya malamnya langsung tepar. Ini kayak mau patah rasanya tangan kan kayak. Beneran. Iya. Membeli. Ya Itu Allah. Superman. Jadi nyembelih sapi itu, nyembelih kambing, ternyata nggak lihat badan gede, badan kecil. Badan saya kan kecil nih. Akan tetapi nyali insya Allah seperti jagal nih apa. Jadi ada fenomena Abah Cecep ini saya cerita nih. Di sini kan komplek Auri nih. Kompleknya Abah Adam itu kan komplek Auri. Ada anaknya Auri lah. Terus bilang sama saya, Pak Ustadz Joko, ini kurban kambing atas nama saya. Oh ya silakan Mas. Boleh saya nyembelih sendiri Ustadz Joko? Boleh. Nah tapi mohon dibimbing ya Ustadz, boleh kita kawal, nanti saya kawal Mas. Kayak gitu. Baik, jangan ragu Mas ya. Bismillah.
Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, doa dulu. Nah, terus Allahu Akbar. Ketika baru setengah seperti ini, darah keluar, gemetar Abah Hoyan. Coba bayangkan, badannya gede, baru seret, darah keluar, gemetar kayak gini, tangannya bener-bener gemetar. Langsung saya pegang, lanjutin Mas, jangan sampai putus. Nah, itu seret. Ternyata saya ambil kesimpulan, walaupun badannya gede, belum tentu ketika melihat darah dia punyanya. Iya betul. Punya nyali itu. Pingsan, bisa pingsan. Pingsan. Saya Teringat pernah pingsan lihat darah. padahal nih Abah Hoyan akrab sama ayam. Harusnya kan sering nyembelih ayam, malah kena darah pingsan. Nah, satu ketika ada cerita nih. Ini ceritanya Ustadz Dasat Latif itu. Berdoa serius ingin jadi dokter. Lah terus akhirnya doa sholat tahajud, puasa, minta doa sama orang tua, wah sungkem lah apalah, udah dijalanin semua. Akhirnya dia merasa, ya Allah, sholat tahajud udah aku jalani, puasa Senin Kemis, puasa apa segala aku jalani, doa orang tua aku jalani. Tapi kenapa engkau tidak mengkabulkan doaku ya Allah? Akhirnya dijawab tuh. Dijawab apa? Ada orang, ya kan, orang kecelakaan, terus akhirnya Ustadz Dasat Latif itu ikut ikut nolongin. Lo terus darahnya keluar, bukannya nolong malah pingsan. Coba bayangkan. Oh, ini jawabannya. Seandainya dia jadi dokter, terus tugasnya di emergency, ya kan, di kamar gawat darurat. Lah kalau pasiennya itu kecelakaan berdarah gimana? Tambah bermasalah. Terus jadi paham. Oh, ternyata doa yang kita mohonkan kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi bentuk terkabulnya itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena keinginan kita itu belum tentu baik. Saya Sampai di pingsan sini. darah manusia. Waduh, itu nggak cocok jadi dokter. Udah nggak cocok. Makanya Nggak boleh cocoknya jadi bapak saya. Makanya cocoknya jadi dosen aja tuh. Wah, Masya Allah. Jadi melihara Ya ayam aja. Orang kalau memelihara itu hatinya lembut, penuh kasih sayang. Nah, kalau orang yang merawat itu hatinya penuh dengan kasih sayang. Baik. Suka saya ajak ngobrol. Benar itu, Abah Hoyan. Merespon itu. Merespon. Baik, alhamdulillah. Jadi makna uhilla bihi di sini adalah makna asalnya adalah berteriak sambil menyembelih. Kenapa orang zaman jahiliyah dulu ketika menyembelih itu berteriak, memanggil, menyebut nama-nama berhala mereka yang disembah. Nah, Islam datang ketika berteriak itu adalah berteriak mengagungkan dan menyebut nama Allah, bukan menyebut nama berhala. Itu makna akurasinya tadi seperti itu. Mohon maaf nih Abu Heni, ketika baca tafsir mohon maaf, bukan sama sekali saya apa-apa, enggak, ikuti apa yang saya sampaikan, nanti maknanya itu akuratnya itu tinggi, langsung paham lah, kurang lebih demikian. Kita lanjut. Famaniturro, maka siapapun, Ada siapapun yang terpaksa memakan yang diharamkan, ghairu baghin, dengan tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma, maka tiada dosa sama sekali, alaihi, atas orang tersebut, innallaha, sungguh Allah, ghafurun, maha pengampun, rahim,
Rohim, Maha kekal kasih sayangnya. maha kekal kasih sayangnya. Baik, kita sudah paham lah di antara keluarga kita atau mungkin ya keluarga kita itu ada yang jadi perwira TNI zaman Bahala itu ketika dilatih di hutan itu kan perbekalannya paling cuma sehari semalam. Lebih dari itu, lalu bagaimana? Ketemu ularlah yang dimakan. Kenapa? Karena nyari yang halal itu udah nggak ada. Mana mungkin di tengah hutan ada warteg, ada yang jualan nasi padang, kan nggak mungkin, ya kan? Ketemu kodok, ya apa boleh buat? Boleh itu dimakan, asalkan tidak ada motivasi dari dirinya itu menghalalkan hal tersebut. Hanya demi untuk menyelamatkan nyawa dan tidak melampaui batas. Nah, terus ketika makan, wah kok enak nih, monyet, kok enak nih daging ular dan seterusnya. Terus akhirnya dinikmati terus, itu nggak boleh. Hanya sekedar untuk menyambung nyawa, nggak boleh melampaui batas. Ternyata Islam itu sangat toleran. Apabila dalam satu keadaan kita kepepet terpaksa, maka silahkan karena sudah tidak ada jalan lagi. Baik, saya ingin bacakan tentang masalah perbedaan. Berapa? B2. Paham ya, Baluki ya? Paham. Perbedaan itu. Opo iki maksudnya? Naon itu? Iya. Perbedaan. Saya bacakan aja biar buat pengetahuan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para saintis, babi adalah binatang yang berbentuk seperti drum dengan kaki yang pendek. Babi hutan yang ada saat ini diduga sebagai nenek moyang babi peliharaan. Ini mohon maaf nih ya. Kemarin saya itu akrab dengan orang Nasrani. Nah, dia itu agak sedikit dialog lah dengan temennya, sama-sama tamu saya. Itu fulan misalnya. Kan itu di dalam kitab Injil, babi kan diharamkan. Ini kan ada. Terus dia agak sedikit ngeles itu. Yang diharamkan itu kan babi hutan. Kalau babi ternak itu kan boleh. Wah, itu ngarang, itu mana? Nggak ada itu lah. Itu di dalam kitab Injil sendiri, babi itu diharamkan. Kenapa penganut Nasrani itu kok makan babi? Padahal dalam kitab Injilnya itu jelas-jelas diharamkan. Ngeles lagi apa Cecep? Yang diharamkan kan babi hutan. Kalau babi ternak, wah itu pinter-pinternya. Makanya itu membuat aturan sesuai dengan hawa nafsu. Itu yang dikritik, itu yang dikecam dalam Al-Quran. Baik, saya lanjut. Babi hutan yang dapat berlari sangat cepat dan pandai berenang. Tuh, mereka termasuk pemakan segala macam makanan, mulai dari rumput sampai bangkai. Bahkan babi ternak menyukai kotorannya sendiri. Dengan demikian, bukan persoalan kebersihan peternakan babi yang perlu kita bicarakan di sini, namun memang babi secara alami bukan binatang yang bersih. Secara tabiat itu babi bukan binatang yang bersih karakternya. Bagaimanapun canggihnya sistem kebersihan yang diterapkan, sifat babi tersebut tidak berubah. Sesuai dengan cara hidup alaminya yang sangat jorok, maka mereka memiliki kandungan antibodi, suatu zat yang dihasilkan tubuh untuk pertahanan diri terhadap penyakit yang tinggi. Kandungan antibodi yang tinggi yang tersimpan di dalam daging babi kurang menguntungkan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Termasuk dalam hal ini kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi yang ada pada daging babi. Kematangan seksual babi sangat cepat. Babi jantan sudah matang dan dapat membuahi pada umur 8 bulan. Masya Allah. Ini lain daripada yang lain nih. Sedangkan babi betina sudah dapat beranak setelah umur 6 bulan. Mereka baru berhenti beranak pada umur 15 tahun.
Babi betina dapat beranak sampai dengan 20 ekor dalam sekali pembuahan. Dorongan seksual babi sangat besar. Pertumbuhan anak babi yang sangat cepat ketika lahir beratnya sekitar 2 kg. Setelah 6 bulan, beratnya dapat mencapai 100 kg. Makanya sangat menguntungkan itu ternak babi. Berat babi dapat mencapai yang terbesar ditemukan adalah 363 kg. Semua ini dapat terjadi karena babi memiliki hormon pertumbuhan dan hormon seksual yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan babi banyak memiliki lemak. Kedua, hormon tersebut yang hadir dalam jumlah tinggi juga menambah panjang daftar penyebab mengapa daging babi tidak baik untuk dikonsumsi. Beberapa penelitian medis menyebutkan bahwa dalam tubuh babi terkandung beberapa virus yang dapat menyebabkan seseorang yang memakannya terjangkit suatu penyakit. Di samping itu, satu penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 6 orang di Amerika terserang kuman pada ototnya karena mengkonsumsi babi. Hal ini bisa terjadi karena dalam tubuh babi terkandung beberapa jenis cacing pita yang membahayakan. Seperti sudah banyak diketahui bahwa penyakit cacing pita ditularkan melalui daging babi. Tenasolium adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai 8 meter. Beberapa penyakit yang merebak secara luas oleh penyakit dengan babi sebagai inangnya. Inang itu apa sih? Induk ya. Iya. Sebagai inangnya dapat disimak di bawah ini. Ini saya kutip dari tafsir Departemen Agama, ada tim LIPI-nya di sini. Ini kajian dari LIPI. Pada 1968 ditemukan sejenis kuman dari daging babi yang merupakan penyebab dari kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Pada tahun 1918, flu babi pernah menyerang banyak bagian dari dunia kita dan menelan korban jutaan orang. Flu ini kembali muncul pada tahun 1977 dan di Amerika Serikat ketika itu dilakukan imunisasi yang menelan biaya mencapai 135 juta dolar gara-gara babi. Itu duit kan hamburan itu. Wabah virus flu burung atau SARS pada tahun 2005 sampai 2007 juga tidak lepas dari peran binatang babi sebagai proses inangnya. Perantara bagi beberapa virus dari hewan lain yang juga dapat menular pada manusia, seperti virus SARS dan flu burung. Beberapa penyakit lainnya yang dapat ditimbulkan oleh babi adalah menularkan penyakit influenza, radang otak, peradangan mulut dan hati, dan lainnya. Salah satu temuan baru yang terungkap setelah maraknya rekayasa genetika adalah ditemukannya virus-virus yang terdapat pada babi yang tidak terbunuh melalui cara dibakar atau pemanasan biasa. Ada juga cacing yang disebut trisin. Tulisannya tricine, nggak tahu bacanya apa itu. Pokoknya itulah yang dapat masuk dan berdiam di tubuh manusia selama bertahun-tahun. Lemak babi mengandung complicated fats, antara lain istilah Inggris triglycerides, dan dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi, mencapai 15 kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Dalam ensiklopedia Americana dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, babi mengandung 50% lemak, domba 17%, dan kerbau tidak lebih dari 5%.
Beberapa bagian babi diketahui dapat digunakan untuk menggantikan organ tubuh manusia. Misalnya, katup jantung babi adalah pengganti katup jantung manusia yang terbaik. Tetapi perlu dicermati, karena babi juga merupakan tempat hidupnya banyak bakteri, virus, dan parasit yang berbahaya untuk manusia, maka kemungkinan akan menulari manusia yang menerima organ babi tersebut menjadi sangat tinggi. Cukup. Ini saya kutip dari tafsir LIPI, tafsir Departemen Agama. Demikian Abah Adam, ini hanya sekedar mengingatkan temuan sains tentang berbahayanya daging babi. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin memberikan tambahan, Abah Oyan, para profesor, para dokter ini, para dosen-dosen dari kajian kita bersama pada malam hari ini. Saya break dulu untuk minum ya, Abu Heni ya. Silakan minum dulu, Abu Heni. Iya. Alhamdulillah. Minum sama. Ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Di chat nggak ada, kalau di chat sih kayaknya. Baik. Pantesan paling maki-maki pakai bahasa babi lo gitu ya. Kasihan babi itu, dia nggak ikut terlibat, diomongin, Masya Allah. Dan itu katanya, Ustadz, bukan katanya ya, melihat kelas sendiri, itu bahwa babi itu tidak dikuliti dan tidak dipotong. Betul. Kulitnya Tidak menyatu dipotong. dengan daging. Jadi sebenarnya babi itu nggak punya kulit. Dia Sama dengan manusia. menyatu dengan daging. Ya. Oh, Sama Karakternya dengan manusia. betul. tetiasa dibeset, Kang. Tetiasa dibeset. Ya. Ya. Maka ya itu adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa Allah melarang sesuatu? Pasti di sana ada bahaya yang ditimbulkannya. Allah memerintahkan sesuatu, pasti di sana ada manfaatnya. Rumusnya atau kaidahnya gampang. Setiap yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Setiap apa yang dilarang Allah pasti ada bahayanya. Oyan mungkin ingin memberikan tambahan tentang perbedaan. Itu kata Abah Luki tadi. Kita itu manusia itu betul-betul zolim ya. Kadang anjing nggak terlibat, babi nggak terlibat. Malah kalau ada masalah manusia babi itu diikut sertakan. Masya Allah, manusia Hawa nafsu. Cocok itu hawa nafsu. Kajiannya itu hawa nafsu. Tuh Abah Luki mau nambahin tuh. Silakan Abah Luki. Mungkin saya masih bukan ragu. Ini saya tadi masalah ini, Ustadz, ibadah Ya, adalah pekerjaan orang mukalaf dalam kurung dibebani hukum. Maksudnya apa, Ter? orang yang sudah balik. Jadi kalau belum balik, walaupun dia melakukan kebaikan, itu kan nggak dihitung ibadah. Yang namanya ibadah itu kan mencakup dua hal, yakni perintah dan larangan. Anak kecil yang belum balik melakukan kesalahan, yang disengaja atau tidak, itu nggak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau sudah balik, ketika dia melakukan satu kesalahan, nah itu kan ada konsekuensi hukumnya. Itu maksud daripada. Ya. Nah, kurang lebih demikian, Abah Luki. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih. Saya Sama-sama. ngerti. Pak Ustadz, mau tanya. Silakan Abah Hoyan. Ini mengenai ibadah. Ini yang dimaksud ibadah di sini yang mahdoh atau ghairu mahdoh atau dua-duanya? Ya, dua-duanya tercakup itu. Dua-duanya tercakup. Yang ghairu mahdoh yang biasa kita lakukan karena Allah ya. Jadi kalau kita mencari rezeki selalu kita betul. Karena perintah Allah untuk menafkahi keluarga gitu ya. Betul. Termasuk kemudian di situ juga ada misalnya untuk beramal baik kepada orang-orang kan gitu ya. Betul. Nah, sekarang ada sekelompok orang dia hanya pakai ghairu mahdoh aja, tapi berdasarkan humanitis. Jadi kemanusiaan gitu. Nah, ya susah itu kadang-kadang. Betul. Kalau dengan mereka juga seolah-olah beribadah, tapi kan dia hanya dasarnya dari kemanusiaan saja. Sehingga banyak sekali teman-teman, bukan teman ya, ada orang yang namanya saya sebutkan OTS,
OTMM. Orang Apaan yang tuh? tidak mau mengerti. Oh, OTMM. Nah, Baik. itu bagaimana kira-kira kita untuk jangan sampai memang kelihatannya kalau kita berbuat baik ke orang itu ya memang baik, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan akidah. Ini mungkin ada pencerahan sedikit Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang hebat dari Abah Oyan. Ini termasuk pertanyaan yang muatannya kajian. Aktivitas kita kalau tidak dikaitkan demi dan karena Allah, pada gilirannya akan menimbulkan kecewa. Menimbulkan apa? Kecewa. Baik, nilai-nilai sosial kita harus baik sama orang. Kenapa? Orang itu akan berbuat baik sama kita. Berarti motivasinya berbuat baik itu kan karena kita ingin imbal balik. Kita ingin imbal balik. Satu ketika ada contoh yang spektakuler nih. Ada hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu tokoh pendiri mazhab, pernah diundang oleh seseorang, Abah Oyan. Nah, setelah diundang oleh orang tersebut, ya kan, sebelum masuk ke rumahnya, diusir lagi. Pulang kamu, jangan masuk, kan kayak gitu. Akhirnya Imam Ahmad juga pulang. Nah, setelah nyampe di rumah, diundang lagi untuk datang ke rumahnya sampai 3 kali. Dan itu sama sekali Imam Ahmad bin Hambal tidak ada rasa kecewa, ngambek dan marah. Terus ditanya, itu ngetes juga. Ternyata Imam Madhab, orang hebat itu ujiannya juga nggak kaleng. Ujiannya nggak kaleng-kaleng, Abah Oyan. Kalau kita udah mungkin ngeluarin golok, enak aja lu. Wah, kira-kira kan demikian. Coba kita renungkan nih. Dan terus ditanya, wahai Imam, Anda adalah orang yang mulia, tokoh agama, tokoh panutan. Kenapa engkau aku perlakukan seperti ini? Nggak ada marah. Buat aku marah. Aku memenuhi undangan kan karena Allah. Allah kan nyuruh melalui Rasulnya. Kewajiban Muslim terhadap Muslim yang lain adalah ijabatut dakwah, yakni memenuhi undangan. Ketika aku sampai depan rumahmu, engkau mengusirku, nggak boleh masuk, ya aku pulang gitu aja, kok repot. Kira-kira kan demikian. Jadi santai gitu aja lah. Melakukan segala sesuatu kalau motivasinya bukan karena Allah, pasti kecewa. Nah, manusia kita itu termasuk yang disinggung oleh Abah Oyan tadi adalah OTMM, orang tak mau mengerti, ya kan? Udah, kalau kita beramal tidak dan demi karena Allah, banyak kecewa. Karena apa? Dikaitkan dengan penilaian manusia. Karena penilaian manusia itu ya sama dengan kita pemikirannya. Kalau kita berbuat baik, motivasinya agar dia berbuat baik sama kita. Itu kan imbal balik. Nah, lebih dari itu, Allah mengajarkan kepada kita ketika berbuat sesuatu adalah demi karena Allah. Ketika nanti ketika kita bermuamalah, berhubungan dengan manusia, kita nggak dapat imbal baliknya, ya sudahlah. Kita nggak mengharapkan sama dia kok. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Betapa mengecewakannya nilai-nilai pertimbangan sosial kalau kita jadikan pedoman. Jadi kita berbuat juga karena Allah, menolong juga karena Allah, bukan karena semata-mata ingin manusia itu tahu jasa kita, enggak. Rendah sekali seperti itu. Terus saya mikir, Masya Allah, ternyata menjadi tokoh, menjadi pimpinan umat Islam itu ujiannya nggak kaleng-kaleng ya, Abah Luki ya. Diundang, diusir. Diundang, belum nyampe rumah, diusir pulang lagi. Diundang, mau nyampe rumah, pulang lagi. Akhirnya yang undang itu datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, kenapa Anda saya perlakukan seperti ini? Nggak marah. Kenapa aku harus marah? Aku melaksanakan perintah ini hanya karena Allah. Kalau aku nuruti karena kemauanmu, ya aku pasti marah. Makanya melakukan sesuatu itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, itu nanti akan enteng dan nggak ada beban. Wah, siapa yang beriman kepada Allah
maka muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka ujung-ujungnya kenapa hari akhir? Karena motivasi kita itu adalah menanam di dunia, nanti buahnya di akhirat. Bukan jangkauan hanya semata-mata duniawi kita. Terlalu rendah itu. Terlalu rendah. Jadi jangkauan kita beramal adalah karena Allah dan buahnya nanti adalah di akhirat. Di akhirat. Maka ada ungkapan seperti ini. Persahabatan yang tidak diikat dengan karena Allah itu gampang putusnya. Karena bisnis, karena proyek, karena kepentingan. Itu sekarang jadi kawan, besok jadi lawan. Tapi insya Allah kalau persaudaraan kita diikat dengan azumiyah, kepentingannya adalah ngaji, akan menjadi saudara dunia sampai akhirat. Kurang lebih demikian, Abah Hoyan. Saya dapatkan kalimat bagus nih dari Pak Ustadz nih. Apaan tuh? Beramarlah, niatkan karena ibadah kepada Allah, agar kita tidak kuciwa. Benar, Abah Hoyan. Kita itu manusia ya. Saya mohon maaf nih. Kita itu manusia. Saya punya anak yatim duafa yang ngaji. Rata-rata 90% yang ngaji sama saya itu anak yatim duafa. Udah orang tuanya nggak pernah ketemu sama saya, ya kan? Boro-boro mau bantu bulanan dan segala macam. Ya bukannya apa-apa. Kadang sering saya pusing untuk bagaimana memberi mereka, ya kan? Kalau dipikir orang tuanya nggak peduli, ya kan, nggak pernah datang ke rumah, tapi dipikir-pikir, saya mikir seperti ini, iya ya, mungkin justru anaknya orang ini yang besok menuntun saya ke surga, menyelamatkan saya dari neraka. Saya kadang-kadang mikir seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi iman amal itu kadang-kadang kita nggak ngerti dari mana. Kadang yang paling kita benci justru itu yang menyelamatkan. Boleh jadi yang engkau benci itu lebih baik bagimu. Boleh jadi yang engkau senangi itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sementara engkau Joko tidak mengetahui. Itu aja. Sebenarnya ibaratnya tadi, ya kan, kalau Abah Oyan jadi dokter, terus ngobatin pasien yang kena darah, ntar tepar. Ya, dokter apaan nih? Nah, kira-kira kan Allah. Ya. Kurang lebih demikian, Abah Oyan. Ya, Hoyan. Ustaz. Bahoyan sebelum memberikan closing remark, saya mau tanya tadi OTMM apa ya Pak Wayan? Orang tidak mau mengerti. Orang tidak mau mengerti. Ada tidak pakai M2, satu OTM. Ada orang Lurus tunjung. Oh, Lurus tunjung. OTMM. Orang tidak mau mengerti. iya. OTMM. Kalau dari saya, OTM tidak mengerti. kalau dari saya OSPP, Pak Wayan, Apa itu? orang yang sudah penuh pengertian. Itu mah Itu bahasa halus banget, itu sindiran telak itu. Jadi Adam top Marco top. benang merahnya itu kayak gini ya, Abah Oyan, Abah Adam. Bukannya orang tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Orang kalau tidak mengerti bisa dikasih tahu, tapi kalau sudah OTMM, orang tidak mau mengerti, repot itu, dikasih tahu bakalan tutup. telinga. Bahasa Al-Qur'annya summum bukmun umyun fahum lah. Al-Baqarah. Itu bahasanya OTMM, OSPP katanya apa Adam. Enggak sulit. Orang, maka kita harus pandai menganalisa. Kalau orang itu tipikalnya karakternya OTMM atau sudah OSPP, ya sudah, ya nggak usah capek-capek kita ingin dia berbuat baik. Karena apa? Dari dirinya sendiri dia sudah menutup diri. Buat apa kita bergaul dengan dia? Misalnya satu pintu tertutup, 1001 pintu masih terbuka, ya kan? Bagi para jejaka, ya kan?
Ya, nggak diterima, masih banyak bunga-bunga yang ingin menerima. Kumbang Wih. tidak hanya satu. Kali Ustaz, kayak kupu-kupu dong itu mah. Iya. Masya Allah. Mantap. Harus seperti itu, harus penuh kepedean ketika kita doa, ya kan? Ya Pak Luki ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Harus pede Baik. dengan rahmat Allah. Yang penting Ya. pede kan. Sebelum ditutup, Pak Wayan mau memberikan closing remarks. Baik, silakan, monggo. Ya sedikit aja ya, bismillah, bahwa perintah Allah itu harus kita ikuti karena akan membawa kita ke kebaikan dunia dan akhirat. Larangan itu sudah harus kita hindari karena itu juga akan membawa kebaikan untuk kita. Allah sayang sama makhluknya sehingga dia menurunkan panduan untuk hidup di dunia dan juga di akhirat. Ingatlah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Jadi kalau Allah memilih sesuatu yang terbaik, yang kita merasa tidak baik, tidak cocok dengan kita, terimalah karena pasti ada di belakang itu sesuatu yang Allah pilihkan terbaik untuk makhluknya, terutama kita yang beriman. Terima kasih Pak Adam. Mungkin itu kuasi. Masya Allah. Baik sekali. Hatur nuhun Abah Wayan. Kami Mari kita tutup dengan membacakan doa penutup Pak Ustadz Joko. Baik, terima kasih ya Pak Adam. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur-leluhur kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Tetapkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah, anak keturunan yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena hanya dengan bertakwa dan beriman kepadamu lah kami akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari dan ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah, bermanfaat bagi agama kami, bagi dunia kami dan bagi akhirat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah setiap aktivitas yang kami laksanakan, yang kami lakukan adalah aktivitas yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah, aktivitas yang engkau ridhoi, aktivitas yang bermanfaat bagi kami ya Allah, yang pada gilirannya ya Allah kami pasti akan berhenti untuk beraktivitas di dunia ini ya Allah. Jadikanlah aktivitas terakhir kami aktivitas yang paling engkau cintai, paling engkau ridhoi. Jadikanlah amalan kami yang terakhir amalan yang betul-betul membawa kebaikan bagi diri kami, amal yang paling indah, amal yang husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Betapa banyak keinginan yang ada pada diri kami dan betapa banyak kebutuhan yang kami inginkan ya Allah. Kabulkanlah segala kebutuhan yang bermanfaat bagi kami, mudahkan segala hajat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak